yang pelayanan yang besar, yang punya gereja besar, udah jadi pendeta, tidak bisa melepaskan orang dari dosa. Shalom pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan channel Charismatic Reform. Nah, kali ini temanya lebih menggigit nih ya. Ternyata pelayanan itu tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Tuh. Contohnya, nah ini contohnya nih. Contohnya apa? Contoh, coba deh, Utomo cerita dulu deh. Nah, saya ada mendengar beberapa cerita dan ini terjadi dan ada pas kebenarannya ada gitu loh ya. Jadi ada contoh, ada hamba Tuhan yang saya ketemu ya, dan dia kenalan dengan wanita lewat media sosial. Lalu akhirnya dia tinggalkan istrinya, lalu dia menikah sama wanita yang dikenal di media sosial. Dan dia mengatakan, ya, dia belum bercerai resmi gitu, dan dia mengeluarkan statement bahwa walaupun belum bercerai dan dia menikah dengan perempuan ini yang dia baru ketemu, nggak salah, nggak dosa gitu. Wow, sampai kayak gitu ya? Iya. Ternyata nih kayak saya juga ada cerita, ada teman saya cerita begini nih. Ini pendeta dan pendeta ya. Jadi dia cerita nih. Ini satu si Om ini satu ini. Seorang pengusaha dan juga punya gereja. Gerejanya cukup besar. Punya jemaat yang cukup banyak begitu ya. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ya, seksnya berlebihan. Oh, oke. Seksnya berlebihan. Akhirnya dia menyalurkan libidonya ini ke perempuan-perempuan yang ini deh. Ke perempuan-perempuan yang PSK begitu kan. Pelacur ya. Ya, gitu. Nah, ini teman saya saranin, Om, kenapa nggak ke dokter aja supaya Minum obat ya, atau di treatment ya. Kasih terapi supaya hormonnya itu jangan berlebihan gitu kan ya. Ya ternyata kayaknya sih nggak mau ya. Dari sini kita lihat ya bahwa pelayanan tuh ternyata yang pelayanan yang besar, yang punya gereja besar, udah jadi pendeta, tidak bisa melepaskan orang dari dosa. Iya, itu dia. Nah, saya juga senang nih ya, kalau berbicara mengenai praktis. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen suka bicara di awang-awang, ayat ke ayat, tapi di dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita seolah-olah praktek hidup sehari-hari itu kalah derajatnya dibandingkan dengan ayat-ayat Alkitab yang kita pelajari. Dan menurut saya itu hanya menutupi gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah kita kalau bicara sama temen, seolah-olah kayak suci gitu ya. Suci. Padahal kehidupan pribadinya seperti tadi dikatakan, dia hamba Tuhan yang melayani lagi ya. Betul. Dia punya punya jemaat, dan tiap minggu naik mimbar begitu kan ya. Iya. Nah, ini mungkin saya baca satu ayat nih ayat ya. Jadi ini coba ayatnya saya bacakan. Ya. Ayatnya dari ini. Ya. Ini kalau kita bicara ada kaitannya dengan kemunafikan ya. Iya. Dia seolah-olah suci, orang yang mau dianggap suci, tapi prakteknya, kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan apa yang dia terapkan lewat kehidupan rohaninya. Ini ayatnya dari Matius 6 ayat 5 nih ya.
Matius 6 ayat 5 bilang begini, apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah-rumah dan simpang jalan supaya dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka itu pun sudah mendapatkan ganjarannya mereka. Jadi ini Pelayanan. ini yang ayat ini contoh dari Tuhan Yesus ini, orang ini kalau berdoa itu mau tunjukkan kepada publik supaya orang dilihat, nih gua kelihatan suci nih. Nah, itu munafik gitu ya. Nah, tadi jadi kita bicara soal dosa itu tidak bisa ditutupi oleh pelayanan ya. Betul, betul, betul. Jadi contoh. Ini ada contoh lagi nih. Ada pendeta yang besar gitu ya. Tapi lagi-lagi nih dosanya soal seksual. Ketahuan lagi ya. Akhirnya saya bilang, mau ditutup-tutupin kayak gimana, orang tuh pada denger. Iya. Orang tuh pada denger. Jadi saya sih bukannya mau menyalahkan ini orang atau apa ya. Cuman saya mau satu poin aja, saya mau katakan bahwa ternyata kegiatan pelayanan, jemaat yang banyak, ataupun jadi pendeta besar gitu ya, itu nggak bisa melepaskan seseorang dari dosa. Betul. Justru dia makin makin acting sebagai orang suci, pendeta, dia akan semakin terbeban tuh sama dia punya actingnya itu tuh. Iya. Makin dosa itu tuh kayak kayak makin membebani dia gitu ya. Iya. Dan dia nggak bisa lepas sama hal itu. Iya. Nah, ini saya juga menarik, kan belum lama ini ada seorang lawyer yang cukup dikenal di Indonesia yang baru meninggal dalam usia muda kan? Iya. Ya, saya rasa nggak perlu ditutupin, namanya Alvin Lim. Saya kagum dengan satu statement dia nih. Ya, apa? Dia kan bilang begini, dia bicara tentang sistem daripada dari hukum di sini itu mau nggak mau itu semua itu dia sangat viral kan. Semua itu dari semuanya itu bicara tentang uang, mau nggak mau gitu, dan dia terlibat di dalamnya. Dan dia bilang begini, kalau saya memberikan suap dan tidak ketahuan, itu bukan berarti saya bukan penjahat. Dia bilang begini, ya jadi kalau dia melakukan sesuatu yang salah, suap dia bilang itu, dan saya tidak ketahuan, bukan berarti saya bukan penjahat. Cuma saya berbuat jahat tapi nggak ketangkep aja, dia bilang gitu. Nah, begitu juga menurut saya, kalau hamba Tuhan orang Kristen tidak ketahuan dosanya, bukan berarti dia seorang pendosa gitu loh. Bukan seorang yang tidak berdosa gitu Iya, maksudnya. seorang tidak berdosa, betul. Iya, gitu. Iya. Jadi Iya. artinya banyak orang Kristen kelihatan tampilannya mau suci dan rohani, tapi di balik kehidupannya ini mungkin secara tersembunyi atau dia berbuat sesuatu yang salah dan dosa, bukan berarti dia seorang tidak berbuat dosa, hanya tidak diketahui aja mungkin gitu loh. Jadi kalau saya nih ya, saya pribadi saya bilang, udahlah, stop lah acting sebagai orang suci atau apa gitu. Kita ini manusia, semua manusia itu berdosa gitu ya. Betul. Lebih baik kita akui. Betul. Kita minta Tuhan yang beresin dosa kita gitu loh. Dan itu saya rasa cuma satu hal ya yang bisa ngeberesin dosa kita, yaitu siapa? Yesus. Darah Yesus itu yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dan kesaksiannya itu udah banyak. Betul. Jadi sekarang kalau pemirsa atau brother and sister gitu ya, yang masih ada dosa yang terikat begitu ya, ataupun Anda itu pelayan Tuhan atau pengerja atau apa gitu, dan saudara itu merasa, waduh, gue kayaknya tiap kali gue tampil nih munafik nih gue nih, munafik gue rasanya. Tiap kali tampil seperti orang suci, tapi ternyata dia menyimpan dosa. Lebih baik mundur orang itu ya. Ya, oke lah kalau kita bicara dalam sosial kan tanggung jawab sosial, udah gue mundur dah. Tapi mundur pun dia tetap terikat sama dosa itu. Iya. Nah sekarang yang saya cuma mau tahu begini,
bukan mau tahu nih, kasih tahu gitu ya. Bahwa cuma ada satu jalan. Yaitu apa? Yesus Betul. Kristus. Ya. Yesus Kristus, darah Yesus itu yang Betul. bisa membereskan kita, dosa kita Betul. secara Roh Kudus ya. tuntas. Betul. Ini ada juga ini, makanya kita sebagai jemaat Tuhan yang datang beribadah di gereja, jangan mengkultuskan, kalau kita datang ke gereja itu mencari hamba Tuhannya, oh hamba Tuhannya khotbahnya bagus, lucu, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Kalau kita datang ke gereja, harus fokus kita cari Tuhan, jangan cari pendetanya. Karena apa? Kalau pendetanya itu tiba-tiba jatuh dalam dosa, Nah itu, mundur. Wah, Dia bilang, wah saya nggak ini. Nah, kalau kita cari Tuhan, pendetanya mau jatuh ataupun kita tetap setia datang kepada Tuhan lewat di gereja. Betul nggak? iya. Gitu. Salah satu poin penting menurut saya, ayo kita sama-sama kalau kita datang beribadah di gereja Tuhan, kita jangan cari pendetanya atau worship-nya yang bagus, nyanyinya bagus, ininya serba bagus, lightingnya bagus, gerejanya bagus. Jangan. Kita cari Tuhan supaya kalau ada sesuatu yang terjadi di gereja itu, karena kejatuhan, kita tetap setia. Karena yang namanya pendeta, yang namanya pelayan Tuhan atau apa, dia juga tetap manusia. Dia bisa jatuh dalam dosa. Bahkan nih ya, memang mudah orang berdosa gitu loh. Jadi tidak ada orang suci gitu ya. Jadi kita harus tegas bahwa manusia itu nggak ada yang nggak berdosa begitu. Betul. Cuma kita harus sadar bahwa yang menyelesaikan dosa kita cuma darah Yesus. Karena darah Yesus itu dicurahkan untuk dosa. Betul. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi poinnya ini kan? Ya. Dosa jangan ditutupi oleh pelayanan. Ya, dosa jangan ditutupin sama pelayanan. Itu tidak bisa menutupi dosa. Begitu. Oke, siap. Jadi untuk kali ini kita sudahi. Iya. Nanti kita akan jumpa di episode selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.